Bapak Asancik menjabat sebagai seorang direksi dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang plastik. Memiliki kerinduan untuk menjadi seorang anak yang bisa diandalkan di rumah tercinta Gereja Mawar Syaron Medan dan mau terlibat penuh dalam pencapaian 50 gereja lokal di Sumatera sampai tahun 2030. Saat ini, beliau juga mengambil bagian sebagai seorang tim leader di Connect Group Family dan koordinator Asyar di GMS Medan. Bapak Suwandi, seorang pengusaha yang bergerak di bidang perbengkelan dan peternakan, telah berjemaat di GMS Medan sejak 2011. Saat ini, beliau dipercayakan menjadi tim leader Connect Group Family GMS Medan dan Binjai. Kerinduan hatinya melihat gereja Tuhan bertumbuh dan banyak pemimpin yang dibangkitkan agar setiap orang bisa mengenal Kristus dan mengalami transformasi hidup. Bapak Lukas Oktari Tajong bergabung di GMS Pekanbaru sejak 2016 dan saat ini melayani sebagai seorang coach Connect Group di Kota Dumai. Beliau bekerja sebagai seorang Head of Human Resources Unit di sebuah perusahaan bidang perkebunan. Berawal dari sebuah kerinduan untuk membagikan 1000 buku Before 30 dan memuridkan anak-anak, remaja, pemuda di sekolah-sekolah Kota Dumai, membawa beliau semakin rindu melihat Dumai dan Riau pesisir dimenangkan bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Gereja Mawar Syaron Sumatera. Senang sekali kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada sesi kali ini, yaitu sesi talk show dengan temakan pengurapan hur. Tentunya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya-tanya tentang arti pengurapan hur itu maksudnya seperti apa. Sedikit sebagai penjelasan bagi kita bersama, pengurapan hur diceritakan di dalam Alkitab. Pada waktu itu Yosua memimpin perang melawan bangsa Amalek. Yosua memimpin pasukan Israel waktu itu, di mana waktu itu Musa naik ke bukit untuk berdoa dan memberkati bangsa Israel yang sedang berperang. Setiap kali Musa mengangkat tangannya memberkati, maka pasukan Israel jadi kuat dalam berperang. Namun ketika Musa lelah tangannya, dan tangannya turun, maka bangsa Israel pun jadi lemah di dalam berperang. Dan agar Musa tidak menjadi lelah, maka kedua tangan Musa ditopang oleh Harun dan Hur. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat profetik bagi setiap kita bersama. Harun melambangkan golongan para hamba-hamba Tuhan, atau yang biasa dinamakan full-timer, pekerja gereja. Sedangkan Hur adalah golongan dari umat Tuhan. Oleh karena itu, Gereja Mawar Syaron percaya bahwa untuk membangun gereja perlu kolaborasi, kerjasama dari para hamba Tuhan dan juga jemaat, dan masing-masing memiliki peran yang sangat besar yang tidak bisa digantikan satu dengan yang lain. Dan seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Gereja Mawar Syaron secara sinode memiliki visi untuk menuju tahun 2030 membangun 300 gereja lokal yang kuat. Dan Pastor Maxi selaku gembala untuk regional Sumatera mengadopsi dan mengambil bagian untuk membangun 50 gereja lokal yang kuat di Pulau Sumatera. Dan tentu saja visi yang besar ini tidak dapat dikerjakan hanya oleh para hamba-hamba Tuhan saja. Tetapi sangat dibutuhkan sebuah dukungan dari para volunteer yang kita namakan bersama para hur. Dan hari ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berbincang-bincang dengan jemaat kita yang setia, yang memberikan diri di dalam pergerakan pertumbuhan Gereja Mawar Syaron. Dan kita akan menyebut mereka adalah sebagai para hur pada zaman ini. Tentu ada banyak jemaat yang bisa memberikan dukungan, bisa memberikan kesaksian yang luar biasa
tapi karena keterbatasan waktu yang ada, maka kami meminta beberapa perwakilan dari jemaat yang ada yang bisa memberikan waktunya dan dapat mewakili figur dari seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron di Sumatera. Dan para hur ini akan berbagi cerita, akan berbagi kesaksian, bagaimana mereka melibatkan diri, bagaimana mereka mendukung sepenuhnya, menopang kegerakan dari visi 2030, 50 ini dari awal mula hingga sampai hari ini di seluruh Gereja Mawar Syaron Sumatera. Dan langsung saja kita akan menyapa bapak-bapak yang dikasihi Tuhan dan tentunya dikasih oleh jemaat Gereja Mawar Syaron. Kita akan sapa Bapak Asancik dari Gereja Mawar Syaron Medan dan Bapak Suwandi mewakili dari Gereja Mawar Syaron Binjai. Shalom. Dan Bapak Okto dari Gereja Mawar Syaron Dumai yang ada pada layar televisi yang ada. Shalom. Baik, wow, senang sekali berjumpa dengan bapak-bapak sekalian. Sama-sama. Dan ini adalah hal yang luar biasa, kita bisa berjumpa di dalam talk show hari ini. Dan tentunya talk show ini pasti akan memberkati jemaat yang mendengarkan. Amin. Dan tanpa berpanjang lebar lagi nih, bapak-bapak sekalian ya, saya rindu mendengar, sebelum kita masuk pada poin intinya, saya rindu mendengar apa sih yang mendorong dari bapak-bapak sekalian untuk bisa mengadopsi visi 2030-50 ini dan sungguh-sungguh memberikan dukungan sepenuhnya untuk pergerakan ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Hasan. Ya. Boleh dari saya ya. Sejak bergabung dengan Gereja Tuhan, Gereja Mawar Syaron, saya mengalami perubahan yang sangat dahsyat dalam kehidupan saya, pemulihan dari keterpurukan. Saya ingat sekali pada saat itu Gereja Mawar Syaron melayani saya dengan sangat tulus, tidak melihat siapa itu saya, dan sejak itu saya belajar untuk melayani dengan tulus juga dan mempresentasikan gereja, rumah Tuhan kepada orang lain. Wow. Itu dari saya. Sebuah pengalaman yang luar biasa ya Pak. Amin. Amin. Hal itu yang menyebabkan Pak Hasan bisa mendorong untuk mengadopsi bahwa ini adalah gereja yang saya ingin terlibat sepenuhnya membangun gereja ini gitu ya. Sekali. Dan saya ingin mendengar juga dari Bapak Suwandi, kira-kira apa yang mendorong Anda untuk bisa mengadopsi visi ini? Ya, bagi saya tentu yang pertama semua karena kasih karunia Tuhan ya. Tuhan cukup baik dalam kehidupan kami. Dan kemudian bagi saya sebagai anak di dalam rumah Tuhan, saya harus mengadopsi visi yang ada di gereja di mana tempat saya bertumbuh. Dan akhirnya saya mengambil bagian saya untuk belajar taat, mengerjakan visi itu dengan istri, dan kami juga share dengan teman-teman, leader-leader di dalam pengembalaan untuk kami bersama-sama mengadopsi apa yang menjadi kerinduan dari gembala. Dan itulah titik di mana kami belajar taat untuk belajar mengadopsi visi. Wow, saya mendengar ada kalimat taat, itu sebuah ungkapan yang luar biasa. Karena tidak mudah membuat kita itu bisa taat mengikuti sebuah visi yang tentunya visi ini berpengaruh besar. Ya. Dari ketaatan itulah bisa membuat kita semakin bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan ya. Amin, amin. Dan kita juga ingin mendengar nih bagaimana dari Pak Okto, apa yang mendorong membuat Pak Okto itu bisa mendukung sepenuhnya visi ini. Ya, saya mau bertumbuh di gereja ini. Bagi saya pribadi, Gereja Mawar Syaron ini seperti rumah sebagai keluarga. Nah, hal yang paling utama yang mendorong saya adalah bahwa saya yang membutuhkan gereja ini. Di Gereja Mawar Syaron, saya menemukan keluarga rohani, bapak-bapak rohani. Dan bagi saya pribadi, mengadopsi visi adalah panggilan spesifik setiap pribadi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu bagi saya. Wow, luar biasa ya. Dari Pak Okto menyampaikan bahwa saya butuh gereja. Itu adalah sebuah kalimat yang luar biasa. Dan tentunya hal inilah dari
keterangan dari apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian ini yang membuat Bapak-Bapak bisa mendukung sepenuhnya dari visi ini ya. Nah, kira-kira bentuk dukungan seperti apa ya yang Bapak-Bapak sekalian ini berikan untuk bisa menghidupi visi ini? Tentunya bukan hanya sekedar waktu pertama kali saja muncul dalam hati, tapi kalau setelah itu tidak ada sebuah hal yang mendorong Bapak-Bapak sekalian, dukungan apa yang Bapak-Bapak sekalian lakukan, tentunya itu hanya seperti api yang gampang sekali meredup, ya kan? Dan hal inilah yang Bapak-Bapak sekalian lakukan. Dukungan seperti apa yang Bapak-Bapak sekalian bisa berikan untuk mendukung visi Gereja Mawar Syaron 2030-50 ini? Saya dulu ya. Boleh, silakan Pak Hasan. Saya ingat sekali pada saat kesempatan itu datang bagi kami semua untuk melayani kota-kota, saya dan istri tidak menyanyiakan kesempatan itu. Akhirnya kami berdua sepakat, kota apa ya kira-kira yang menjadi beban di hati kami. Dan dari doa kamilah akhirnya keluar 2 kota yang menjadi beban kerinduan kami. Pertama adalah kota Kabanjahe, yang mana adalah kota kelahiran istri tercinta saya. Yang kedua adalah Takengon, yang mana adalah kota yang saya dulunya sama sekali tidak tahu, tidak mengenal seperti apa kota Takengon itu. Tapi saya percaya rencana Tuhan yang paling luar biasa. Tuhan selalu memberikan terbaik. Dan pelayanan kami itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami melayani. Ya, itu dari saya. Wow, sepakat dengan istri ya. Sepakat dengan istri bersama-sama dan akhirnya mengadopsi 2 kota. Kabanjahe dan Takengon. Wow. Dari Pak Okto terlebih dahulu nih, bagaimana Pak Okto? Bentuk dukungan seperti apa yang Pak Okto berikan untuk mengadopsi visi ini? Kalau dari saya, ini berawal dari saya mengadopsi 1000 buku dalam kegerakan Before 30 Discipleship. Nah, kami menabur dan membagikan buku-buku di sekolah-sekolah di Dumai dan mengajar materi Before 30 ini di sekolah-sekolah sebagai pendampingan pelajaran atau pembinaan kerohanian Kristen buat anak-anak. Dari visi 1000 buku ini kemudian Tuhan taruh di hati saya untuk memenangkan 1000 jiwa bagi Kristus di kota Dumai ini. Dari sana saya dan istri kemudian membangun rumah belajar untuk anak-anak. Dari rumah belajar ini kami bertemu dengan beberapa ibu-ibu yang kami ajak untuk bisa join di CG. Dari beberapa ibu-ibu kemudian bertumbuh, berkembang menjadi beberapa bersama dengan beberapa anak muda. Dari sana, dari 1 CG sampai dengan saat ini, kita sudah mulai dengan 5 CG Family dan juga 5 CG Youth. Demikian juga dengan ibadah live streaming. Kami mengajak beberapa orang untuk bisa ibadah live streaming sama-sama, mulai dari rumah, kemudian di rumah belajar yang kami sewa itu, kemudian juga sempat juga dari rumah ke rumah untuk bisa ibadah live streaming. Mulai dari kami menggunakan laptop, kemudian menggunakan proyektor, kemudian dengan bertambahnya member, bertambahnya simpatisan, kemudian kami juga pindah ke kota Dumai di salah satu hotel supaya lebih representatif untuk bisa ibadah bersama-sama. Nah, itu yang kira-kira yang dukungan yang kami lakukan untuk mendukung visi ini. Wow. Keren sekali luar Anda biasa Pak Otto. ya Pak. Wih. Dari 1000 buku jadi 1000 jiwa. Hal itu Amin. yang membuat Pak Okto terus membakar diri ya untuk berkobar-kobar untuk mendukung visi ini hingga sampai akhirnya memulai ibadah live streaming di rumah belajar yang ada yang Pak Okto dengan istri bangun hingga sampai saat ini akhirnya ibadah streaming bisa dilakukan di hotel. Wow, Amin. sungguh luar biasa dukungan yang diberikan oleh Pak Okto dengan keluarga untuk membangun GMS di Dumai. Dan tidak ketinggalan nih bagaimana dari Bapak Suwandi sendiri. Ya, jadi semuanya bermula dari kami diberi kepercayaan ya untuk melayani sebagai tim leader di pengembalaan GMS Medan dan waktu itu meliputi juga CG-CG di Binjai. Dan pada saat itu kami akhirnya memiliki kerinduan untuk melihat Binjai itu menjadi gereja lokal.
sesuai dengan apa yang sudah dimimpikan, apa yang sudah direncanakan oleh gembala-gembala kami ya. Kemudian pada saat itu kami kumpulkan beberapa leader-leader ya di Binjai, kami share maksud hati kami membangun dari pengembalaan dulu. Karena kami tahu dari pengembalaan itulah yang bisa menjadi akar dan pondasi yang kuat sampai gereja ini bisa terbentuk. Kemudian seiring dengan kerinduan ini kami mulai membangun hubungan dengan tim-tim di Binjai ya. Tentu tidak mudah ya, karena kami tidak begitu mengenal mereka. Sampai akhirnya kami harus meluangkan banyak waktu, mengingat Binjai itu dengan Medan cukup jarak tempuhnya cukup lama ya, hampir 1 jam. Tapi itu kami lakukan dengan sukacita. Kami teleponin mereka, kemudian kami membangun hubungan, share dengan mereka apa yang menjadi kerinduan kami, sampai hubungan itu terbentuk dan kami melihat pertumbuhan CG itu sudah semakin naik gitu. Amin. Dan sewaktu CG-CG sudah semakin bertumbuh, nah kami share lebih lanjut kepada mereka. Bagaimana kalau seterusnya kita membuat satu ibadah streaming gitu. Untuk supaya menjadi cikal bakal kegerakan gereja satelit Binjai. Dan pada saat itu mereka semua menangkap maksud hati kami dengan antusias. Dari sejak saat itu kami mulai koordinasi kembali dengan tim Medan, GMS Medan untuk membantu, membackup apa-apa yang harus dilakukan sampai bisa terbentuknya GMS Satelit Binjai. Kemudian kita lakukan beberapa kali connecting time, pemuridan kepada mereka sampai suatu titik kami semua merasa oke, ini saatnya. Gitu. Ini saatnya kita harus mencari satu tempat untuk bisa menyelenggarakan ibadah. Nah, waktu cari tempat itu pun ada suka dukanya. Gitu ya. Ada lokasi yang kita udah lihat, udah suka nih. Tapi masyarakat menolak. Mereka tidak mau ada gereja di sini. Karena berbagai alasan ya. Oke, nggak apa-apa, kami cari lagi. Ada satu tempat yang masyarakat udah oke, ada gereja pun nggak masalah. Tapi tiba-tiba yang punya rumah ini jadi merasa kok ini rumahnya disewa untuk gereja ya, nggak mau lah gitu kan. Akhirnya kita tidak patah semangat, kita tidak menyerah, kita cari lagi sampai kita temukan satu lokasi yang akhirnya lokasi itu bisa kita pakai untuk ibadah. Nah, dan kemudian kami mulai mengumpulkan tim-tim inti ya untuk melakukan persiapan untuk bagaimana kita menyuplai dalam arti dana dan penaburan untuk membangun gereja di Binjai gitu. Nah, dari tim inilah kita mulai bergerak untuk menyewa lokasi, membeli peralatan ibadah dan sebagainya sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh GMS Medan gitu. Dan sampai akhirnya di bulan September tahun 2019 kami resmi beribadah di Binjai sebagai GMS Satelit Binjai. Dan itulah yang bisa kami lakukan ya untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Binjai. Luar biasa GMS Binjai. Dan dari bentuk dukungan yang Bapak-Bapak sekalian berikan, saya melihat nih ya, tentunya itu enggak mudah. Pasti ada begitu banyak tantangan, rintangan, kendala dan segala macamnya. Contohnya nih Pak Okto di Dumai ya, di mana lingkungan yang mungkin kurang mendukung di sana, di mana mungkin ada begitu banyak orang-orang yang melihat bahwa siapa ini Pak Okto, ya kan, bukan orang asli Dumai juga ya kan Pak ya, ya. Nah, kira-kira apa nih tantangannya? Saya kok ingin mendengar dari Pak Okto terlebih dahulu ya. Silakan Pak Okto. Baik, kalau saya pribadi sih saya lihat ada beberapa tantangan, tapi yang paling utama menurut saya adalah satu tantangan itu adalah diri saya sendiri gitu ya. Saya tidak punya background untuk melayani dengan benar gitu ya, mendoakan orang atau menjangkau jiwa itu saya tidak bisa melakukan itu dengan benar gitu ya. Lalu tapi waktu ikuti kegerakan yang ada di gereja kita, misalnya ada FKA begitu ya, lalu mengumpulkan orang-orang dan kita mendoakan orang-orang gitu, menumpang tangan atas orang-orang.
wow, ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Ada orang disembuhkan, ada orang dipulihkan gitu. Itu memberikan peneguhan bahwa oh ternyata bisa ya begini ya. Lalu tantangan yang kedua adalah orang-orang itu nggak percaya gitu ya. Masa bisa ya orang yang profesional kemudian melayani seperti hamba Tuhan gitu. Bagi mereka mungkin pekerjaan melayani itu adalah pekerjaan untuk pendeta, pekerjaan oleh full timer, orang-orang yang memang betul-betul terpanggil untuk ada di gereja gitu. Sedangkan kita adalah para profesional, mungkin orang-orang yang bekerja di perusahaan sebagai karyawan dan seterusnya. Jadi itu dua tantangannya. Tapi bagi saya pribadi, bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Bagi saya sih udah terus saja menabur. Asal hati kita tulus, asal kita melakukannya dengan kasih, tentu itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau mereka merasa diberkati, maka akan menghasilkan buah. Mereka pasti akhirnya melihat buah itu, lalu kemudian mengambil komitmen untuk ada di bagian kita untuk kita bisa melayani sama-sama. Kira-kira itu sih kalau dari saya. Wow, gitu ya Pak ya, tantangannya ya. Karena Bapak adalah orang profesional seperti tadi di awal tadi kan ini Pak Okto adalah pendatang di Dumai, bekerja di sebuah perusahaan dan tentunya ada begitu banyak tantangan. Tapi saya melihat ada satu kalimat yang luar biasa yang Pak Okto tadi sampaikan. Asal kita itu tulus, menabur terus, kita taat tulus, maka itu pasti memberikan buah. Ada pertumbuhan. Benar ya Pak Okto ya? Iya betul. Ya betul. Itu yang paling penting adalah tulus, lahir dari hati, udah pasti dah Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Dan tentunya Pak Okto mendapatkan banyak dukungan ya untuk apa yang Pak Okto kerjakan di Dumai ini ya. Puji Tuhan. Dan mungkin ada yang bisa diceritakan dari Pak Hasan, kira-kira mungkin ya tantangannya untuk membangun. Karena Pak Hasan sendiri kan tadi di awal tadi menyampaikan 2 kota ya. 2 kota. Kabanjahe dan satu lagi kota Takengon. Takengon ini yang pada awalnya Pak Hasan tidak tahu ini kota seperti apa. Nggak pernah dengar. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan berikan itu dalam hati Pak Hasan. Kira-kira ada kendala tantangan seperti apa Pak? Oh ada Pak, tentu. Kalau nggak ada kendala nggak mungkin ya. Tapi kendala itu kalau bagi saya itu saya kategorikan di 3. Pertama dari keluarga saya sendiri. Karena anak-anak saya masih kecil, ada satu yang mulai remaja. Jadi setiap Selasa itu kan kami harus ke Kabanjahe. Yang akhirnya kami harus meninggalkan anak-anak di rumah. Puji Tuhan ada mama dan adik-adik yang selalu mensupport. Setiap hari Selasa mereka menyediakan waktu itu untuk nginap di rumah saya, menjaga anak-anak saya. Dan akhirnya pelayanan saya itu saya dengan istri dapat lakukan dengan baik. Kedua, tentu dari segi waktu. Jadi saya ingat sekali dulu waktu masa pacaran saja dengan istri saya, apalagi setelah married, pulang ke kampung ya, Kabanjahe itu kan kampung, pulang kampung aja berapa bulan sekali. Kadang setengah tahun, setahun sekali. Ini tiba-tiba saya harus pergi setiap hari Selasa, setiap minggunya PP pula. Jadi berangkat siang, pulang malam. Tapi puji Tuhan, pelayanan itu Tuhan itu kalau yang Tuhan yang kasih ya, Tuhan selalu memberikan kekuatan. Pelayanan kami itu tidak saya dengan istri lakukan sendiri. Saya melayani dengan beberapa full timer dan beberapa pemimpin yang selalu siap sedia mendampingi kami untuk berangkat ke Kabanjahe. Saya ingat sekali kalau perjalanan kami itu, apalagi pulang ya, kan tengah malam ya. Jadi beberapa teman-teman itu selalu ngajak ngobrol. Takut yang nyetir itu ketiduran. Oh iya. Tapi ternyata seringkali mereka ketiduran dulu, baru supirnya. Jadi selalu ada tawa canda dalam perjalanan kami. Jadi itu tidak menjadikan beban bagi kami. Dan yang ketiga tentu respon dari kota-kota yang kita layani. Ya selalu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Tapi saya setuju sekali dengan Pak Okto. Pada saat kita itu melayani dengan tulus, maka ketulusan itu akan dilihat orang dan mengubahkan hati orang itu. Dan saya percaya pertumbuhan itu semata-mata hanya dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya ingat sekali, kedatangan kami pertama kali ke Kabanjahe itu Tuhan melakukan satu hal yang sangat luar biasa. Pada saat kami pertama melayani,
ada satu ibu yang sudah ditinggalkan suami, beberapa waktu lalu baru berencana untuk bunuh diri. Ya, baru bunuh diri dan betul-betul depresi. Jadi kedatangan kami pertama sekali, dia itu akhirnya diajak temannya untuk ke CG. Ke CG. Jadi pada saat ke CG itu, kami hanya bernyanyi, mendoakan ibu itu betul terjamah. Dan semenjak dari itu, ibu itu mengalami perubahan dan pemulihan yang sangat luar biasa. Wow. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. So, saya percaya saya dengan istri belajar terus melayani dengan tulus. Maka biarkan pertumbuhan itu semata-mata hanya dari Tuhan. Ya, itu Iya. saja dari kami. Wow. Sekalipun ada tantangannya, tetapi melihat buah dari pelayanan yang kita lakukan, itu melegakan gitu ya Pak. Yes, betul Pak. Ya. Betul sekali. Itu membuat sukacita tersendiri. Ya, Padahal sebenarnya kalau saya lihat, kalau setiap Selasa dari kehidupan Pak Hasan sendiri kan juga sibuk ya. ya, Ah, ya. Dan tapi bisa meluangkan waktu Selasa. Sampai larut malam juga. Sampailah rumah. Saya- Besoknya Rabu harus CG lagi kan. Beda. Besoknya Rabu harus kerja lagi dan harus siapkan ini dan itu Ya, ya. ya. Tentunya pasti saya sendiri bisa melihat bagaimana perjuangan dari Pak Hasan sendiri untuk bisa membangun CG di kota Kabanjahe maupun Takengon. Oh ya, Takengon juga. Saya Nah. ingat sekali Takengon itu saya dan beberapa pemimpin hanya semata-mata ke Takengon itu naik pesawat. Cuma satu hari besoknya itu kami pulang. Ya hanya untuk CG gitu. Hanya untuk CG. Jadi besoknya itu kami balik. Tapi semua itu kami lakukan dengan betul-betul hati yang sukacita. Karena ya anak mengadopsi visi Bapak Rohani. Maka semua itu kami lakukan dengan tulus, dengan sukacita tanpa beban sedikit pun. Ya. Ya, puji Tuhan. Wow, luar biasa sekali nih. Dan nggak ketinggalan tentunya dari Pak Asun. Dari Pak Asun sendiri tadi juga sempat menyampaikan untuk merintis di CG, untuk membangun CG. Tentunya saya di Binjai sana, tentunya CG di Binjai dulunya ada beberapa CG kalau yang saya sempat tahu ya. Tapi kemudian tadi Pak Asun masuk ke Binjai sana dan berkata membangun tim di sana. Nah, kira-kira ada tantangannya tersendiri enggak Pak untuk membangun tim di Binjai sana? Ya, jadi kalau tantangan dan rintangan itu pasti banyak ya. Seperti Ya. yang tadi disampaikan Bapak-Bapak, ya saya teringat kembali ya awal-awalnya bagaimana. Waktu kita masuk ke sana mungkin dari segi jemaat kita melihat api mereka mulai redup gitu. Nah, dan yang kami lakukan pertama adalah seperti yang tadi kami katakan ya kita membangun hubungan supaya mereka bisa nyaman dengan kita dan ada saling kepercayaan di antara kita dengan jemaat di Binjai. Nah, kita membangun api mereka dari sisi itu kita senantiasa sampaikan kepada mereka, kita sharing tentang apa yang dilakukan oleh CG-CG yang kami pimpin di Medan. Pergerakan mereka, pertumbuhan mereka, kesaksian-kesaksian hidup para pemimpin. Dan hal itulah yang membuat mereka melihat, loh kalau mereka bisa, pasti kami pun bisa gitu. Nah ketika mereka memiliki api kebangunan itu, nah langkah selanjutnya adalah kita melihat kesatuan hati di antara mereka. Betul. Dan saat itu masing-masing CG itu seakan-akan berdiri sendiri. Jadi kita buat acara ya, kita sering buat acara-acara yang melibatkan semua CG. Jadi ada acara ini, jadi semua CG dihubungi, datang ya. Jadi tujuannya supaya mereka semua terkoneksi satu dengan lainnya, supaya hubungan mereka semakin erat. Dari sanalah timbul satu dukungan, timbul satu motivasi, membuat mereka merasa perlu CG dan perlu komunitas. Sampai akhirnya hari ini kalau misalnya ada satu CG yang melahirkan pemimpin, maka semua itu akan datang support. Semua pemimpinnya, sponsornya akan datang support kan, memberi dukungan. Dan itu sukacita yang kami lihat ya. Nah, dan kalau dari segi kami sendiri, ya tentu dari segi waktu ya, seperti yang tadi disampaikan Bapak-Bapak juga, waktu itulah yang betul-betul harus kami atur dengan baik. Mengingat jarak dan sebagainya. Kami
share kepada anak-anak kami. Kebetulan mereka sudah di usia remaja, apa yang harus kami lakukan di Binjai dalam mengembalakan dan sebagainya, apa yang Tuhan percayakan. Karena anak-anak kami sebelumnya mereka selalu bertanya, Dedi Mami hari ini mau kemana lagi gitu. Mereka seolah-olah kan waktunya untuk mereka. Tapi kok kenapa ingkar janji gitu. Jadi kami share sebelum mereka merasa kehilangan papa mamanya, kami share dulu. Dedi Mami mau ke Binjai untuk melakukan ini dan itu, untuk melakukan amanat agung dan sebagainya. Dan puji Tuhan anak-anak mengerti gitu. Nah itulah yang membuat kami semakin sukacita dan on fire dalam melayani. Nah, kalau dari sisi sesudah ibadah, sesudah gereja Satria ini muncul, ada lagi tantangannya, Koven. Nah, tantangannya begini. Kami harus pagi-pagi jam 10 sampai di Binjai. Oh ya. Nah, on the spot udah harus, ibadah itu harus mulai. Ibadah, ya. Jadi harus pagi-pagi bangun, harus siapkan makanan anak-anak, sarapan mereka dan sebagainya. Kemudian kami pergi. Kemudian harus kejar waktu kembali ke Medan. Karena di Medan saya melayani di Greater, di ibadah 3 ya. Dan harus on time sampai ke GMS Medan gitu. Jadi itu adalah waktu yang betul-betul harus kami atur, dan kalau ketemu jemaat yang perlu didoakan, perlu konseling, harus kita atur sedemikian, minta tolong dengan para leader di Binjai dan sebagainya ya. Tapi itulah sukacita, walaupun tantangan dan rintangan banyak, tapi kami melihat seperti yang tadi Pak Okto dan Pak Hasan bilang, orang-orang akan melihat ketulusan hati. Orang-orang akan melihat apa yang kami kerjakan bagi Tuhan. Dan bukan itu saja, bukan membuat kami semakin sombong dan bangga ya, tapi membuat kami merasa mereka akan melihat dan suatu hari mereka pun akan mencontoh dan meneladani apa yang kami lakukan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin besar ya di muka bumi ini. Jadi saya rasa itu aja, Koven. Wow, luar biasa sekali Binjai, dan saya sendiri melihat juga lihat di info-info tentang GMS Binjai ya. Orang-orangnya luar biasa, semangat hari-hari ini. Puji Tuhan. Nah ini ketika tadi saya dengar bahwa pada awalnya itu Binjai spiritnya mulai meredup gitu ya Pak ya. Dan tentunya akan berdampak juga di dalam gairah untuk membawa orang-orang yang terhilang gitu ya. Nah, gimana caranya Pak Asun bisa membangun kembali spirit itu waktu melihat bahwa timnya aja yang dibilang mungkin tim di Binjai, tim intinya juga mengalami spirit yang sama, jadi kurang bersemangat, kurang bergairah seperti itu. Ya, tentunya semua bermula dari perhatian dan menjalin hubungan ya Ko ya. Jadi kami membangun hubungan dengan mereka supaya mereka merasa kami ini datang sebagai sahabat, mentor mereka dan orang-orang yang ingin melihat mereka bertumbuh secara rohani. Nah, dan dari hubungan itulah yang membuat mereka menangkap isi hati kami. Dan sesudah mereka menangkap isi hati kami, baru kami ceritakan lagi kesaksian-kesaksian apa yang terjadi di Medan. Bagaimana mereka memuridkan contoh-contohnya, cara-caranya. Dan itu yang membuat mereka merasa, oh kalau mereka bisa di Medan, kenapa kami tidak bisa? Gitu ya. Itulah yang membuat api mereka muncul. Oh kita mau loh, kita mau melihat gereja Tuhan ada di Binjai. Tapi kalau kita tidak bergerak, ya kapan ada gereja Tuhan? Nah inilah saatnya kita mulai menjangkau, bergerak dan melayani. Nah sejak saat itu kami melihat api itu semakin lama semakin muncul dan CG-CG mulai bertumbuh. Wow, ya luar biasa sekali ya. Jadi masing-masing bapak-bapak ini memiliki keunikan tersendiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dan saya percaya apa yang beliau-beliau ini sampaikan tentunya ada sesuatu yang membawa kehidupan Anda, jemaat yang dikasihi Tuhan, merindukan lebih lagi di dalam Tuhan, melayani, mendukung visi yang ada. Namun sebelum saya akan tutup nih, kira-kira ya di akhir-akhir untuk talk show ini, saya ingin tahu bagaimana Bapak-Bapak ketika mengadopsi visi ini dan mendukung sepenuhnya, pastinya ada dampak tertentu ya yang Anda bisa alami, Anda bisa
memberikan sebuah perubahan tertentu, terobosan apa yang terjadi dalam kehidupan bapak-bapak sekalian selama ketika bapak-bapak mengadopsi visi ini. Dan tentunya visi itu hidup bertumbuhnya kan tidak dalam satu malam ya kan. Nah, tapi ada sebuah dampak yang membuat bapak-bapak sekalian akhirnya, iya inilah dampaknya sehingga aku tetap akan mendukung sepenuhnya visi ini hingga sampai hari ini. Ya, kira-kira gimana nih bapak-bapak? Ya, mungkin dari Pak Hasan ya. Kalau saya betul-betul satu kata yang mewakili apa yang menjadi dampak, daya juang. Daya juang saya semakin tinggi dalam melayani, baik pasang surutnya, bahkan di marketplace pun saya mengalami terobosan dalam daya juang saya. Saya jadi tidak gampang menyerah. Kalau gagal, ayo maju lagi, coba lagi, terus-terusan. Jadi kalau dulu saya menemui kegagalan, saya meratapi. Saya duduk, saya termenung. Tapi kalau sekarang, kalau ada kegagalan itu datang, maka saya percaya itu kesempatan membuat saya itu untuk berkreasi kembali dan meneruskan. Pantang menyerah, itu saja. Gitu ya Pak ya. Tapi kan beda ya Pak ya, antara dunia pelayanan dengan dunia marketplace itu kan bukannya sesuatu hal yang berbeda. Daya juangnya seperti apa? Mungkin yang bisa Pak Hasan beritahukan. Sama sih sebenarnya. Kalau di pelayanan kan kadang-kadang kita melayani, respon dari orang yang kita layani belum tentu sesuai yang kita harapkan. Tapi nggak apa-apa. Kan ketulusan melayani itu yang membuat kita itu maju terus. Layani terus. Apapun responnya nggak apa-apa. Sedangkan di marketplace, dalam bisnis seringkali hasilnya itu tidak sesuai yang kita harapkan juga. Kita menginginkan keuntungan begitu, hasil produksi, hasil pemasarannya yang kita harapkan ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, karena daya juang kita itu sudah terlatih, kita itu, gagal ya, ayo coba lagi, buat lagi produk baru, ayo cara marketing lagi yang lain. Apapun caranya sampai saya yakin, kita itu pasti berhasil. Karena kita itu anak-anaknya Tuhan. Amin, amin. Ya, wow luar biasa sekali nih. Nah, dari Pak Okto sendiri bagaimana Pak dampak yang Bapak bisa rasakan? Ya, kalau dari saya mendapat urapannya Gereja Mawar Sharon. Nilai dan urapan yang saya peroleh dari gereja itu berdampak di dalam keluarga dan juga di dalam pekerjaan saya. Bagi saya melayani di marketplace atau melayani di gereja itu sebagai sesuatu yang saling dukung-mendukung. Jadi saya mendapatkan itu, mendapatkan urapan, mendapatkan nilai yang dari Gereja Mawar Sharon itu juga mendukung di dalam pekerjaan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kami di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kami merasa bahwa kehidupan kami itu diberkati. Sekarang hati saya tuh semakin berapi-api untuk apa yang bisa saya berikan lagi untuk Gereja Mawar Sharon ini. Bukan hanya untuk Dumai, tetapi untuk kota-kota di mana Tuhan menggerakkan kaki ini untuk melangkah, untuk kami memberkati, untuk kami mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu dampaknya di dalam kehidupan kami saat ini. Gitu ya Pak ya, luar biasa sekali urapan korporat dari gereja itu yang mengalir menuntun Pak Okto bisa jadi berkat baik di marketplace maupun di dalam dunia pelayanan. Dan itu yang membuat Pak Okto sampai hari ini itu terus menempel, mendukung dari visi Gereja Mawar Sharon. Sungguh hal yang luar biasa, pernyataan yang membuat kita semua di sini pun juga ikut-ikutan terbakar. Iya ya, bahwa ternyata urapan itu didapat dari gereja. Urapan itu dari gereja. Ketika kita sungguh-sungguh menempel dengan gereja, mendukung visi, maka itu akan membawa kita itu jadi berkat dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita juga. Dan ketika Pak Suandi sendiri, gimana Pak? Apakah ada dampak yang luar biasa nih yang membuat kehidupan Pak Suandi merasa ini sesuatu yang signifikan dalam kehidupan saya? Ya, kalau bagi saya dampaknya tentu sangat-sangat banyak ya. Ya. Tapi yang satu hal yang pastinya dampak yang luar biasa adalah kapasitas rohani kami menjadi semakin bertumbuh. Ya, bukan hanya saya sendiri, tapi saya juga melihat hal itu terjadi di dalam kehidupan istri dan anak-anak.
mereka menjadi semakin bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Dan anak-anak pun kita tidak nyuruh-nyuruh lagi untuk beribadah, untuk CG. Mereka semua ambil inisiatif sendiri karena melihat apa yang kami lakukan. Nah, itulah yang membuat kami sukacita ya ketika melayani. Ada satu hal yang terjadi di dalam keluarga kami. Dan kemudian kalau di marketplace dampaknya tentu ya seperti Pak Okto katakan, nilai-nilai lah yang diberikan oleh gereja yang membuat kami bisa bertahan. Kami tidak melihat lagi sesuatu hal harus dipertahankan dan sebagainya. Kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak gitu. Ada hal-hal yang kita harus melewati batas yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Ya akhirnya akan merubah seluruh persepsi pandangan kita tentang bisnis. Dan hal itu membuat saya belajar sesuatu, kalau Tuhan sudah turut campur tangan, maka semua yang kita rencanakan pasti akan tergenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu aja Pak. Wow, keren. Sebuah hal yang diceritakan bapak-bapak sekalian sangat luar biasa ya. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, yang satu mengatakan berdampak bahwa dalam daya juang pribadi itu makin luar biasa ya, tidak gampang menyerah. Sedangkan dari Pak Okto menyampaikan bahwa dampaknya adalah bahwa urapan korporat itu mempengaruhi, nilai-nilai dari Gereja Mawar Syaron itu mempengaruhi kehidupan dalam pelayanan maupun juga dalam marketplace, dalam kegiatan profesional yang Pak Okto lakukan. Sedangkan Pak Suwandi sendiri juga menyampaikan bahwa dampaknya itu berpengaruh bagi keluarga. Wah, saling melengkapi satu dengan yang lain, bahwa keluarga dari Pak Suwandi mengalami perubahan, mengalami terobosan, bahkan anak-anak yang dulunya mungkin selalu bertanya-tanya, apa sih pelayanan itu? Kok papa kok sering pulang malam, kok saya lagi butuh nih mau cerita, tapi kok gak ada papa. Jadi seolah-olah anak-anak merasa kehilangan figur papa, tapi ketika papanya menjelaskan, di sana ada sebuah terobosan terjadi dalam keluarga. Anak-anak akhirnya melayani Tuhan. Saya lihat anak-anak Pak Suwandi juga melayani Tuhan ya. Wah, luar biasa sekali nih. Dan sebagai di penghujung nih, ya sebelum kita akan berpisah, tentunya dari talk show yang kita sudah bicarakan tadi ini, adakah pesan-pesan atau harapan tertentu yang bapak-bapak sekalian bisa sampaikan kepada jemaat umat Tuhan yang tentunya ikut menyaksikan, dan mereka menunggu-nunggu nih pesan seperti apa nih yang bapak-bapak sekalian akan berikan. Silakan Pak Okto. Ya, kalau dari saya pesannya adalah dimanapun kita berada itu bukan suatu kebetulan gitu. Jadi mulailah untuk cintai kota di mana Tuhan menempatkan kita. Dan harus terus menempel erat hanya kepada Tuhan. Kalau kita menempel erat kepada Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kota di mana Tuhan telah menempatkan kita. Dan dengan cara itu, biarlah tangan dan kaki kita itu terus melangkah mengikuti apa yang menjadi kegerakan Tuhan bagi kota di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi mulailah dengan kasih mengasihi kota, mulailah dengan menempel erat kepada Tuhan, maka kaki tangan kita bekerja bagi Tuhan. Itu kalau dari saya. Wow, menempel erat dengan Tuhan sehingga mendapatkan hati Tuhan untuk kota itu gitu ya Pak ya. Iya. Sehingga ketika Pak Okto mendapatkan hati Tuhan itu, membuat Pak Okto pun juga akhirnya berjalan melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan jemaat tentunya Anda senantiasa menempel erat dengan Tuhan seperti yang disampaikan oleh Pak Okto. Pesannya adalah agar setiap jemaat Tuhan menempel dan mengetahui isi hati Tuhan buat kota-kota di mana Anda berada. Dan silakan Pak Suwandi, apa pesannya nih bagi jemaat sekalian? Jadi satu hal yang saya ingin katakan pada saudara-saudariku yang terkasih, kalau Tuhan tempatkan Anda di satu tempat, Tuhan itu tidak iseng. Tuhan pasti punya rencana yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bagian kita ini harusnya taat dan lakukan aja yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya pertumbuhan dan percepatan pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. So, lakukan yang terbaik dan Tuhan juga akan melakukan bagiannya bagi kehidupan kita. Saya rasa itu aja, Go. Wow.
Saya senang sekali dengan kalimat Tuhan itu tidak iseng Tuhan itu menempatkan kita di kota di mana kita ada saat ini, itu ya. Sekali, betul. Dan tentunya itu juga pesan bagi jemaat juga, Tuhan tuh nggak iseng menempatkan Anda di kota di mana Anda berada saat ini. Mungkin ada di antara jemaat merasa bahwa aku kok sendirian di kota ini ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa, benar ya Pak ya? Amin. Tuhan punya rencana. Ya. Seperti dikatakan Pak Okto tadi, nempel erat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan berikan hati untuk kota di mana Anda berada. Tuhan gak iseng. Dan terakhir nih sebagai penutup, pesan penutup. Ya. Nah, kalau dari saya, pesan saya kepada jemaat dan anggota CG, harus selalu mendekatkan diri kepada pemimpin Anda yang Tuhan percayakan kepada Anda. Setiap kesempatan yang diberikan oleh pemimpin Anda, jangan ragu untuk mengambilnya. Karena saya percaya gereja dan rumah Tuhan bukan kekurangan orang, tapi semata-mata karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melayani. Jadi kalau saya mendeskripsikan itu seperti satu rumah itu ada beberapa anggota keluarga. Ada anggota keluarga yang mempunyai kelebihan, orangnya rapian, suka membersihkan rumah, menata rumah itu dengan baik, dengan indah. Dan ada juga anggota keluarga yang tidak punya talenta untuk membersihkan rumah, tapi dari segi waktu dia ada. Dia bisa berjaga-jaga atas rumah itu supaya rumah itu tetap aman, ya, tetap terjaga. Dan juga ada anggota keluarga yang kedua hal itu dia tidak bisa lakukan. Tapi dari segi finansial dia mampu. Maka ketiga tipe anggota keluarga ini menjadi satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, nggak bisa. Jadi pesan saya kepada semua jemaat anggota CG, ayo mari kita naik ke level yang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya Anda semuanya pasti bisa. Amin. Wow, penutupan yang luar biasa yang disampaikan oleh ketiga bapak yang luar biasa ini. Amin. Dari Pak Okto, Pak Suwandi, dan Pak Hasan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kalau saya simpulkan nih kepada Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Gereja Mawar Syaron Sumatera, bagaimana agar pesan yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian adalah bahwa kita perlu menempel pertama-tama dengan Tuhan. Amin. Dan dari sana ketika kita mendekat kepada Tuhan, menempel dengan Tuhan, kita bisa mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan setiap kita, khususnya bagi kota di mana Anda berada. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Suwandi bahwa Tuhan itu nggak iseng. Tuhan tidak iseng menempatkan Anda di kota di mana Anda saat ini berada. Mungkin Anda merasa bahwa Anda sendirian, tapi ketahuilah ada rencana Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang Anda bisa dapatkan ketika Anda menempel kepada Tuhan. Dan ditutup tadi pesan dari Pak Hasan tadi mengatakan bahwa kita perlu mendekat juga kepada pemimpin rohani yang telah Tuhan tempatkan di atas kita. Kita perlu terus menempel, mendukung visi dari Gereja Mawar Syaron di mana Anda berada, dukung visi ini dan senantiasa menempel mendekat kepada pemimpin rohani Anda. Dan pastinya Tuhan akan membuka terobosan demi terobosan dalam kehidupan Anda. Dan thank you buat para hur yang luar biasa. Makasih. Anda sangat luar biasa dan saya percaya dengan segenap hati, jiwa dan raga Anda telah mendukung visi ini. Dan saya berdoa Tuhan juga memberkati dimanapun Anda berada. Amin. Tentunya apa yang Bapak-Bapak telah sampaikan itu memberkati jemaat. Dan saya percaya dan kita semua juga percaya ya, jemaat Gereja Mawar Syaron juga akan makin bertumbuh, Amin. bersemangat Ya. dimanapun Anda berada, melayani Tuhan, melayani di Gereja Mawar Syaron. Yes. Dan jemaat yang terkasih, apapun kondisi Anda dan berapapun usia Anda, itu tidak menghalangi Anda untuk mengambil bagian bersama-sama menjadi para hur yang diurapi Tuhan untuk mendukung, mengerjakan bersama-sama visi 2030-50 gereja lokal yang kuat di Pulau Sumatera 10 tahun mendatang ini. Dan saya percaya ketika kita bergerak bersama-sama, dimulai dari hati yang mengasihi Tuhan, dimulai dari hati yang mengasihi gerejanya, pasti Tuhan akan bimbing, akan tuntun, membawa kehidupan Anda
Anda bisa mengerti bagaimana caranya melibatkan diri ya, mengambil bagian apa ya untuk mendukung visi ini. Dan Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa, percepatan terjadi, pertumbuhan di dalam setiap apa yang Anda kerjakan. Dan sebagai penutup dari talkshow ini, kita akan melihat satu video testimoni dari seorang yang tentunya juga bisa menginspirasi Anda, di mana orang tersebut juga mengambil langkah untuk mendukung visi 2030, 50 gereja lokal yang kuat. Dan kita bersama akan menyaksikan dan tentunya Tuhan akan memberkati, menyertai kehidupan kita semua. Saya GMS, saya Sumatera, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom jemaat Tuhan, nama saya Weli. Saya dianugerahi seorang istri dan 2 orang anak. Saya berjemaat di Gereja Mawar Syaron Medan selama 11 tahun dan melayani di dalam Departemen Multimedia selama 9 tahun. Banyak hal saya peroleh dari Departemen Multimedia dan yang bisa saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pekerjaan saya. Pada tahun 2019 saya mengikuti DA Conference yang diadakan di Surabaya. Dari situ saya mendapatkan apinya Tuhan dan saya mempunyai kerinduan untuk membagikannya di Pulau Sumatera. Pada tahun berikutnya, Gereja Mawar Syaron mengadakan Mission Night 2030, 300 gereja lokal yang kuat. Saya mengambil bagian dalam 2 kota, yaitu di Pematang Siantar dan Tanjung Merawa. Pematang Siantar saya pergi bersama-sama dengan Bapak Rohani saya. Kami menempuh perjalanan lebih kurang 125 km jauhnya dari kota Medan yang ditempuh dengan 3 jam perjalanan. Kami berangkat dengan modal koneksi dari jemaat yang ada di Gereja Mawar Syaron, dan kami pergi pada pukul 1 siang dan kami tiba pukul 4 sore dan kami mengunjungi teman-teman yang ada di sana dan koneksi-koneksi yang diberikan. Pada pukul 7 malam kami melakukan persekutuan doa dan biasanya kami pulang pada pukul 10 sampai di kota Medan bisa sampai 1 dini hari. Tapi kami bersyukur dan kami sangat terberkati dengan orang-orang di kota Siantar karena kami melihat mereka bertumbuh. Dan tahun ini mereka menjadi CG yang merupakan cikal bakal dari Gereja Mawar Syaron di Siantar. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kami dan lelah kami terbayar akan orang-orang yang ada di sana yang bertumbuh bersama-sama dengan kami. Dan di kota Tanjung Merawa merupakan kota di mana saya pernah tinggal 18 tahun dan sampai saat ini tempat saya berusaha. Saya melihat banyak orang yang perlu diselamatkan di kota ini. Saya melihat banyak orang-orang yang terhilang, banyak orang yang masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik. Dan saya pengen lihat kota ini mempunyai sebuah rumah untuk berdoa bagi Tuhan. Dan pada acara Mission Night, saya mendaftarkan diri untuk menyediakan tempat bagi CG pertama yang ada di Tanjung Merawa. Awalnya saya menyediakan rumah, tetapi Tuhan menggerakkan saya untuk memberikan salah satu bagian pembangunan ini dengan bangunan yang lebih besar. Ketika saya menceritakan ini kepada istri dan keluarga saya pun mendukung. Dengan biaya yang saya ceritakan juga mereka mendukung. Dan saya sangat bersyukur bangunan ini dapat terlaksana dengan baik dengan bantuan dari teman-teman dan volunteer dan juga full-timer yang bekerja bersama-sama sejak awal Februari dan selesai pada tanggal 13 Maret 2020 yang hanya memerlukan waktu 29 hari untuk membangun, di mana tempat bangunan ini kami persembahkan untuk kebangunan rohani bagi orang-orang yang ada di Tanjung Merawa. Saya rindu untuk seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron di Pulau Sumatera, dimanapun Anda diletakkan Tuhan. Mari kita bergerak bersama-sama, melakukan yang terbaik, memberikan apa yang bisa kita lakukan. Selalu ada yang bisa selalu kita berikan. Baik itu Anda pengusaha, baik Anda itu pekerja, pelayan Tuhan, baik itu mahasiswa, pelajar, dan ibu rumah tangga sekalipun, mari kita bergerak bersama-sama untuk mendukung visi 2030, 50 gereja lokal yang kuat di Pulau Sumatera.